Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Siti Sukeswati, Sarjana Hukum Magister Hukum yang mengampu mata kuliah di blok Bioetik Medical Law, yaitu mata kuliah bioetik, kemudian juga hukum kesehatan, hukum kedokteran yang mengampu yang dilakukan oleh kolaborasi dengan lebih dari 5 orang dosen, yaitu 6 atau 7 dosen, tergantung kondisi proses pemberian materinya. Kemudian deskripsi mata kuliah blok bioetik ini adalah blok yang ke-25 di dalam proses pembelajaran mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, di mana mereka pada semester 5 baru boleh mengambil mata kuliah atau blok bioetika ini. Nah, blok bioetika memiliki bobot 2 SKS yang ini diberikan dalam proses pembelajaran selama 1 semester dalam pembagian 14 kali tatap muka atau perkuliahan, 2 kali, yang 1 UTS, yang 1 untuk UB atau ujian blok. Kemudian tujuan dari blok ini adalah memberikan dasar etika bagi mahasiswa dalam melaksanakan praktek kedokteran nantinya, yaitu etika profesi berbasis transendental Islam, AIK, kaidah bioetika, dan istilahnya peraturan ataupun hukum positif yang berlaku. Dasar-dasar ilmu forensik menjadi bekal mahasiswa juga dalam blok bioetik ini, yang nantinya mereka ketika menghadapi beberapa kasus di lapangan, ketika menjadi seorang dokter, memerlukan pengetahuan dan keterampilan tentang forensik kedokteran ketika melakukan praktek kedokteran. Teknik pengajaran yang kami berikan adalah delivery, interaction, dan assessment, DIA. Kemudian capaian pembelajaran lulusan blok Bioethics Medical Law adalah CPL 1, yaitu profesionalisme luhur, kemudian CPL 2, mawas diri, dan CPL 5, landasan ilmiah ilmu kedokteran. Adapun parameter CPL meliputi 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran mata kuliah blok Bioethics Medical Law adalah CPK 1, CPMK 1, mampu menjelaskan dan mengidentifikasi pengertian etika menurut para ahli, etika profesi berdasar transendental Islam, kaidah bioetik, dan prinsip AIK dalam praktek kedokteran. CPMK 2 mampu menjelaskan sejarah sumpah dokter, kodeki, kemudian dan etika profesi, juga etika dalam hubungan pasien dokter dalam kedokteran keluarga yang menjadi unggulan prodi dan juga prodi S1 kedokteran, juga prodi Mars di kedokteran UMS atau Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juga nanti mahasiswa pada CPMK 2 mendapatkan simulasi peradilan etik profesi. Kemudian CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ruang lingkup hukum kesehatan, hukum kedokteran yang meliputi kewenangan praktek, standar operasional prosedur, informed consent, rekam medik, dan juga pasien safety. Di samping juga nanti materi tentang malpraktek dan solusinya. Pada CPMK 4, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari psikiatri forensik, dasar-dasar prinsip-prinsip forensik, serta perundangan forensik, serta mengidentifikasi kasus-kasus forensik, yaitu kasus-kasus toksikologi dan traumatologi. Adapun bahan kajian, yaitu meliputi pengertian etika, etika profesi berbasis transendental Islam, Al-Islam Kemuhammadiyahan yang membekali dokter untuk menjadi dokter Muhammadiyah. Kemudian bioetika, kaidah dasar bioetika, dan etika dalam kedokteran keluarga. Sumpah dokter dan sejarahnya, kodeki dan penerapannya. Kemudian juga mendapatkan bahan kajian etik profesi, kewenangan profesi, pelanggaran etik profesi dan solusinya, psikiatri forensik, hukum kesehatan, hukum kedokteran, pasien safety, pengertian malpraktik, peradilan etik profesi, dasar-dasar prinsip perundangan terkait forensik, dan juga kasus toksikologi, traumatologi dalam forensik. Metode pembelajaran dilakukan dengan kuliah blok
yaitu pertemuan 14 kali tatap muka perkuliahan selama 100 menit, kemudian belajar mandiri dan penugasan berupa video yang pembelajaran yang berupa mahasiswa bermain peran atau role playing untuk menginternalisasi nilai-nilai kaidah bioetika sehingga membentuk perilaku mahasiswa yang diharapkan nantinya menjadi dokter yang benar-benar memegang teguh etika profesi mereka. Asesmen terdiri dari tugas, ya. Asesmennya ada 3 macam, yaitu tugas itu nilainya 20%, kemudian ujian teori tengah semester dan ujian teori akhir semester. Ujian teori tengah semester 35%, ujian teori akhir semester 45%, sehingga nilai akhir blok mencapai 100% dengan standar nilai bahwa nilai A harus lebih atau sama dengan 80. Kemudian kami juga memberikan beberapa referensi, di mana referensi yang salah satunya kami tulis sebagai seorang dosen, yaitu berjudul Paradigma Transendental Hukum dan Etika dalam Praktek Paramedis yang sudah terbit tahun 2024. Kemudian juga ditulis oleh dosen kami yang ada di Fakultas Kedokteran, yaitu Dr. Anika Chandrasari, Dr. Ihsan, Burhanuddin Ihsan, Dr. Muhammad Soim Dasuki, dan Dr. Yusuf Alam Ramadan, yaitu ilmu kesehatan masyarakat dan kedokteran keluarga. Adapun referensi yang lain kami sama dengan referensi di blok Bioethics Medical Law di Fakultas Kedokteran yang lain, yaitu dari Bioetika Fundamental, Medical Ethics Law, dan banyak lagi referensi lain yang terkait dengan materi yang kami sampaikan, di antaranya Sofyan Dahlan, Hukum Kesehatan Rambu-rambu bagi Profesi Dokter, dan seterusnya. Begitu kurang lebihnya terkait dengan blog yang kami ampu. Semoga ini dapat memberikan penerangan, kecerahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya mahasiswa sekarang siang ini? Alhamdulillah sehat ya. Semangat untuk ikut kuliah kali ini, yaitu bioetik dan medical legal, atau kita biasa sebut bioethics and medical law. Baik, blok ini kita blok ke-25 ya. Panjenengan semua mahasiswa sudah melalui 4 semester, sekarang semester ke-5. Jadi kita mengambil mata kuliah ini, kemarin saya sudah berikan pengantarnya, dan kali ini kita akan bicara terkait dengan bioethics ya. Atau kita biasa sebutannya kalau bahasa Indonesia pakainya bioetika. Baik, sebelum itu saya sampaikan dulu apa sih tujuan capaian pembelajaran lulusan setelah kita mempelajari blok Bioethics and Medical Law. Yaitu yang pertama adalah profesionalisme luhur, artinya seorang dokter itu harus memiliki profesionalisme yang tinggi, yang luhur. Yang luhur ini berarti berdasarkan kepada budi pekerti, perilaku yang beradab, yang luhur. Kemudian yang kedua, mawas diri. Artinya setiap kita melaksanakan profesi kita sebagai seorang dokter itu harus mawas diri. Karena yang kita tangani adalah pasien. Pasien itu punya nyawa, punya keluarga. Ya. Kemudian yang kelima adalah CPL 5. Landasan ilmiah ilmu kedokteran. Ini akan panjenengan dapat nanti dari materi forensik medis ya. Jadi forensik medis nanti akan dibawakan oleh Dr. Bushra. Mahasiswa sekalian, kita sebelum mempelajari bioethics ya, kita akan, karena unggulan prodi kita adalah Islami dan kedokteran keluarga. Islaminya di sini harus sesuai dengan al-Islam kemuhammadiyahan. Sama ya, artinya kita berbasis pada Al-Quran dan hadis. Kita ingat di dalam Al-Quran, kalau kita ingin menjadi dokter yang istiqomah, yaitu Al-Maidah ayat 32. Nanti kan panjenengan semua baca, ngaji di rumah ya, kita buka ayatnya. Yang intinya bahwa Allah itu memfirmankan, siapa yang menolong, menyelamatkan satu jiwa, artinya sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia.
Ini yang menjadi tekad kita, belajar menjadi seorang dokter yang nantinya panjenengan akan menjadi dokter yang profesional. Jadi setiap kali belajar diniatkan untuk ke arah itu. Kita menyelamatkan satu nyawa, berarti menyelamatkan seluruh umat manusia. Kemudian yang berikutnya adalah An-Nisa 58. Ini ayat yang favorit buat saya, yang mendasari disertasi saya. Ya, jadi Allah perintahkan memberikan amanah itu kepada ahlinya. Kalau amanah tidak diberikan kepada ahlinya, dalam hadis Rasulullah, dia akan timbul kerusakan. Kemudian ketika kita diminta untuk menengahi perkara, jadi kita harus bersifat adil, ya. Itu dua hal yang kita harus ingat ketika kita menjadi seorang dokter. Adil itu bukan berarti memberikan sama, tapi menempatkan pada tempatnya, memberikan hak pada yang memiliki ahlinya atau yang membawa istilahnya profesionalisme di bidangnya. Kalau panjenengan nanti suatu saat menempati jabatan sebagai direktur rumah sakit, kepala dinas, ataupun seorang dekan misalkan, ya, harus menempatkan tempat profesi itu sesuai dengan kompetensinya. Ini yang harus kita terapkan sesuai dengan ajaran Quran dan hadis. Kemudian kita lanjut ke pengertian bioetika. Nah, bioetik ya, kata-katanya kan sudah kelihatan ya, bios. Bios itu hidup. Kemudian etos. Etos itu etik, etos ya, adat istiadat atau moral. Ya itu sudah hafal semua ya, kalau misalkan kita lihat secara bahasa sih gampang ya. Mengucapkan bioetika juga mudah sekali. Di luar istilahnya kamus-kamus yang sulit, yang sebegitu tebelnya ya. Itu kita lain, bioetika, paling ya itu tadi, moral untuk hidup, moral atau etika untuk hidup. Ya, ini disampaikan oleh Fritz Jahl. Sedangkan perkembangan berikutnya pada abad 19, Andre Helgers, dia mengatakan bahwa hidup itu berhubungan dengan kedokteran, dengan praktek kedokteran. Ini yang kemudian mengerucut ke bioethics medical law. Nah, kenapa harus kedokteran yang seperti itu? Apakah teknik? Tidak. Apakah seorang sarjana hukum? Tidak. Semuanya nanti akan mengarah ke sana suatu saat nanti. Ketika kemandirian pasien ya. Jadi pasien itu tidak boleh diintervensi. Dia punya hak khusus ya. Hak khusus sebagai pasien. Saya tidak boleh diintervensi dalam mengambil keputusan terhadap penyakitnya. Kemudian beneficent. Itu beneficent ada siapa? Sudah paham ya mahasiswa? Kemanfaatan untuk pasien. Semangat altruism. Di mana semangat inilah yang mendasari dokter. Dia berbuat sebesar-besarnya untuk kebaikan pasien. Jadi nanti kalau kasusnya itu misalkan di IGD, dokter segera memberikan pertolongan sesuai dengan triase, itu masuk kaidah beneficent, ya, bukan masuk kaidah non maleficent meskipun itu di IGD kondisi darurat. Kalau kita melihat non maleficent, itu ada kata-kata darurat, tetapi bukan darurat yang seperti itu. Di mana seorang dokter non maleficent itu kondisi di mana darurat, dia tidak merugikan pasien. Dalam arti apa? Pasien kalau kondisi darurat biasanya kan manut dengan dokter, mau ditangani kayak apa, yang penting selamat. Nah, di sini ada kejahatan kalau misalkan dokter tidak punya etika, dia menggunakan pasien ini untuk meraih materi, misalkan menjual obat yang mahal pada saat kondisi pasien kondisi darurat, tidak diperbolehkan. Kita melanggar kaidah ini, ya, melanggar kaidah non maleficent. Atau mungkin dokter tidak mau menolong pasien, dia membiarkan pasien kemudian pasien menjadi meninggal atau cacat karena tidak tertolong ya, cacat atau meninggal, nanti masuk ke keadaan non maleficent. Kemudian yang keempat adalah justice. Justice di sini adalah keadilan dan hak hukum pasien. Artinya semua pasien, kita tidak peduli bagaimana kondisi dia, yang jelas di hadapan kita itu yang kita tangani. Entah dia dari kalangan miskin atau dari kalangan kaya atau menengah. Oke, kita bahas satu-satu terkait 4 kaidah ini.
Karena apa? Setiap poin di sini 10 poin itu mempunyai implementasi yang kita harus perhatikan. Menghargai hak pasien, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa pasien harus dihargai haknya untuk menentukan nasib sendiri. Kemudian membiarkan pasien dewasa kompeten mengambil keputusan sendiri. Ini sudah jelas ya. Jadi setiap pasien dewasa kompeten itu maksudnya tidak sakit jiwa, ya. Kemudian tidak dalam kondisi darurat di ICU, kondisi tidak sadar, ya, atau kondisi serangan jantung misalkan, itu kompeten namanya. Artinya dia sadar betul untuk mengambil keputusan. Kemudian menunggu keputusan pasien dengan sabar. Artinya apa? Kita harus sabar menunggu. Pasien mau menentukan, saya besok dok mau kesini lagi atau kapan, monggo. Kemudian menghargai rasionalitas pasien. Tadi ya kita ajak pasien berpikir untuk secara ilmiah, ada enggak buktinya untuk kalau penjenengan ke terapi alternatif dan seterusnya. Berterus terang kecuali kondisi tertentu. Misalkan pasiennya kondisinya kanker stadium 4 dan kita sudah istilahnya tinggal hitung hari, ya, istilahnya seperti itu. Berterus terangnya tidak langsung kalau bahasa Jawa meloho, ya, tapi kita tetap jaga perasaan si pasien. Jadi kita sampaikan, ini kita sudah dilatih dalam skillet, ya, bagaimana kita melakukan komunikasi anamnesis pada kondisi spesifik, ya, anamnesis kondisi spesifik di mana supaya tidak mengganggu perasaan pasien dan sebagainya, kita harus lakukan dengan pinter-pinternya berkomunikasi efektif. Maka mahasiswa juga harus belajar komunikasi efektif. Tidak berbohong demi kebaikan pasien, meskipun demi kebaikan pasien. Jadi tetap kita sampaikan, cuman bahasanya diperhalus atau dicarikan frase kata yang lain. Menjaga kerahasiaan pasien ini wajib dan ini adalah rekam medik, ya, rekam medik, ya. Tentu rekam medik itu wajib kita jaga. Kalau tidak, kita dokter bisa kena tuntutan, ya. Kasusnya yang kemarin disampaikan Pak Menteri, ada 51 kasus malpraktek, diantaranya kasus administrasi, ya. Maka hati-hati, bukan berarti saya menakut-nakuti, tapi ini kita jaga. Tadi ya kaidah bioetik itu menjaga, tidak membahayakan si pasien dan juga kita sendiri. Melaksanakan inform konsen dan adanya perjanjian kontrak. Kontrak ini biasanya enggak, ya, dokter enggak nulis kontrak kayak kontrak pembelian rumah gitu, enggak, ya. Tapi dia istilahnya kontraknya itu kontrak inform konsen itu tadi. Nah ini makanya saya wanti-wanti betul. Wanti-wanti itu apa bahasa Indonesianya? Mengingatkan betul kepada calon-calon dokter. Seburuk, sedarurat apapun tetap minta namanya inform konsen. Ini kaidah bioetik yang pertama. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Contoh kasusnya seorang pasien meninggal dunia, ya. Jadi saat dilakukan operasi sesar oleh dokter PPDS Opsin. Nah, ini nanti dokter tersebut dinyatakan bersalah dalam proses kasasi dan harus dipenjara selama 3 bulan. Ini kasusnya dokter yang ke Tamed dulu dibela oleh IDI, ya. Nah, ternyata yang salah di situ bukan karena dia pasien meninggal habis dioperasi sesar karena emboli, ya, diketahui setelah audit medis meninggalnya karena emboli. Tapi ternyata tidak adanya inform konsen. Ini bagaimana menurut saudara? Pasien itu sesar kan gawat darurat, ya. Kenapa harus pakai inform konsen? Ya. Ayo, ada siapa yang ingin menyampaikan? Sudah tahu, ya, insya Allah. Jadi karena tadi sudah saya jelaskan, ya, bahwa inform konsen dalam kondisi sedarurat apapun tetap harus diminta setelah daruratnya ditangani. Oke. Lanjut kedua, beneficent. Beneficent semangat altruism di sini menjamin nilai harkat martabat manusia dan seterusnya, ya, sama. Kemudian tidak memandang pasien dan keluarganya sebagai bisnis, ya. Jadi kita tidak boleh pasienku bisnis. Meskipun panjenengan memang kerja itu cari nafkah, cari materi, tetapi pasien bukan objek bisnis. Pasien kita adalah yang harus kita tolong. Tadi dasarnya menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Kemudian sifat paternalisme yang bertanggung jawab dan kasih sayang. Kan biasanya hubungan dokter pasien tuh, pasien dikasih tahu apapun itu sama dokter dia manut. Nah, ini disebut paternalisme.
Tapi kita harus bertanggung jawab, memberitahu pasien itu yang sesuai dengan profesionalitas kita dan apa yang kita pelajari di bangku perkuliahan selama menjadi mahasiswa kedokteran. Kemudian pembatasan goal base, jadi tidak memboyo mana yang di atasi pertama, kemudian berikutnya gitu ya. Jadi tidak semuanya satu saat. Ini yang dilakukan oleh BPJS juga. Kemudian maksimalisasi pemuasan kebahagiaan pasien. Ini tadi ketika dalam kondisi darurat pun kita berikan pertolongan sesuai profesionalitas kita, maka di sini dan dokter itu memang harus bicara, harus ngomong, latihannya bicaranya juga yang jelas diterima oleh pasien. Kemudian memberikan semangat hidup pada pasien, ini harus ya, tidak melakukan white collar crime. Ini kalau biasanya dalam pelayanan kesehatan itu white collar crime itu dokter karena misinya sudah beda, misi materi biasanya. Kemudian justice, di situ ada memperlakukan segala sesuatu terkait pasien secara universal, sesuai keilmuan. Artinya kita menolong pasien bukan karena siapa dia, Pak Camat misalkan, atau dia bupati atau presiden. Semua pasien itu sama, di hadapan kita dia pasien. Jadi meskipun dia datang ke tempat kita dengan sepeda, krik-krik jelek sekali, dengan sepatu sandalnya sudah kumal, sudah putus tali sandalnya dan seterusnya, tetap kita layani dengan sebaik-baiknya, tidak boleh membedakan. Kemudian ambil porsi terakhir dalam membagi yang telah disepakati, artinya kita sebagai dokter itu tidak disi-disian istilahnya, kalau dalam pembagian tugas dan sebagainya kita mengambil duluan, tetapi kalau dalam posisi kita harus sampai istirahat, kita ambil yang paling terakhir, karena dokter adalah chief. Ini pada saat kondisi operasi, panjenengan tentu melihat ya, pada kondisi operasi itu kita butuh tim, bukan hanya sendiri, ada tim bareng. Nah ini kita harus ambil keselamatan pasien menjadi tanggung jawab kita, sehingga kita koreksi lagi. Benarkah misalkan kasanya sudah terhitung dengan benar, jarumnya sudah benar, dan seterusnya. Kemudian beri kesempatan yang sama terhadap pribadi dalam posisi yang sama. Ini jelas ya. Kemudian hargai hak sehat pasien, itu juga sangat jelas, maka dokter harus memberikan contoh dulu sebelum pasien. Kita sebagai dokter harus utamakan dulu, mulai dari kesehatan mental, kesehatan rohani, yaitu kemudian fisik, dan juga istilahnya jangan lupa kesehatan fee-nya, uang sakunya, artinya berhemat, bukan berarti terus kesehatan fee kita cari materi yang banyak dari pasien, enggak. Berhemat ya, mulai berhemat. Kalau dan kemampuannya segitu ya segitu, jadi sehingga pasien tidak menjadi korban white collar crime. Oke. Kemudian tidak kembalikan hak milik pada pemiliknya pada saat tepat dan kompeten, terus kemudian tidak berikan beban berat secara tidak merata tanpa alasan yang tepat. Menghormati hak populasi yang sama, rentan terhadap penyakit dan gangguan kesehatan. Artinya, meskipun itu seorang camat pada kondisi COVID kemarin ya, beliau kena PCR-nya positif, ya kita harus sampaikan. Tidak boleh kemudian, oh boleh Pak, jenengan boleh pulang, nggak usah isolasi, gitu, nggak bisa. Ya, tetap kita berikan hak yang sama. Kemudian tidak membedakan yang atas sara itu istilahnya isu-isu agama itu ya, status sosial dan sebagainya, ini jelas banget ya kalau ini. Oke, ini sumber referensinya ya, referensi kami. Jadi referensinya ini untuk bioetika ya, ditambahkan nanti juga ada beberapa buku yang sudah satu buku yang sudah saya tulis, dan juga Dr. Yusuf Al Ramadan dan juga Bu Anika itu sudah menulis tentang kedokteran keluarga, karena kita ada kedokteran keluarga juga di dalam buku keunggulannya, maka mahasiswa juga nanti dalam perkuliahan di blok bioetika akan mempelajari kaitan etika antara dokter dengan pasien dalam hubungannya dengan kedokteran keluarga. Kemudian tidak membedakan yang atas sara itu istilahnya isu-isu agama itu ya, status sosial dan sebagainya, ini jelas banget ya kalau ini. Oke, ini sumber referensinya ya, referensi kami. Jadi referensinya ini untuk bioetika ya, ditambahkan nanti juga ada beberapa buku yang satu buku yang sudah saya tulis, dan juga Dr. Yusuf Al Ramadan dan juga Bu Anika itu sudah menulis tentang kedokteran keluarga, karena kita ada kedokteran keluarga juga di dalam buku keunggulannya, maka mahasiswa juga
nanti dalam perkuliahan di blok bioetika akan mempelajari kaitan etika antara dokter dengan pasien dalam hubungannya dengan kedokteran keluarga. Nah, ini tugas mahasiswa. Tugas mahasiswa ada video role playing tentang kasus pelanggaran mediko-legal yang berawal dari pelanggaran kaidah bioetika. Ya, jadi ini uraian yang pertama, kasusnya ini kalimat pertama itu harus muncul dalam pembahasan yang ada di akhir video atau mungkin di awal video mendahului role playing-nya. Jadi semacam bermain peran ya. Dan ini sudah dulu cutting jenengan sudah melakukannya dan alhamdulillah bagus video-video yang diperankan oleh mahasiswa. Karena dari penelitian bahwa edukasi atau bidang pendidikan bioetika itu ternyata akan lebih membentuk perilaku mahasiswa ketika mahasiswa bermain peran atau role playing. Dengan seperti kalau sekedar critical appraisal ya istilahnya membuat naskah, artikel dan sebagainya, itu yang dilatih hanya knowledge-nya, sedangkan attitude-nya atau perilakunya atau behaviornya tidak muncul dalam kesadarannya. Ini yang kita inginkan. Sehingga dengan bermain peran, panjenengan menghayati, oh dulu saya pernah seperti ini. Berarti, nah ini yang diharapkan seperti itu. Atau nanti bisa juga diberikan dalam bentuk video edukasi yang lain, dalam bentuk menyaksikan YouTube, kita mengambil peran dari mengambil nilai-nilai dari situ dan sebagainya. Cuman saya ingin berikan tugas ini, nanti ada kelompok 4 sampai 5 mahasiswa. Durasi video nggak lama-lama, 8 sampai 10 menit ya. Kemudian narasi ilmiah tentang pelanggaran tersebut 2 menit terakhir dalam bahasan mencantumkan logo UMS, ini syaratnya. Kemudian diupload di YouTube yang linknya yang nantinya akan diberikan kepada, bukan YouTube ya maaf, linknya diberikan kepada dosen pembimbing dan sekaligus nanti kepada para dosen pemberi nilai tugas ya. Jadi pemberi nilai tugas nanti ada 2 dosennya dan harus ada nama dan NIM mahasiswa ya. Kemudian dikumpulkan nanti 1 bulan sejak tugas ini saya sampaikan di kelas ya. Oke, saya kira itu mungkin dari sini ada yang ditanyakan terkait bahasan bioetika. Aman ya? Baik. Nanti kita ketemu lagi kalau istilahnya bahasan dalam blok bioetika yang lain ya, yaitu nanti ada informed consent, ada rekam medis, ada standar operasional prosedur, ada malpraktek ya. Itu kita bahas sendiri-sendiri karena bahasan bioetik and medical law ini sudah sangat kredit ya, banyak sekali dan itu harus kita sampaikan dalam 2 SKS saja sehingga nanti forensik medis pun kita bagi di tengah sehingga nanti semua bisa tersampaikan, mahasiswa bisa memahami. Ini yang kita harapkan dan membentuk perilaku panjenengan semua. Saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan dengan bacaan kafaratul majelis dan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya minta maaf kalau ada salah khilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.